Mari kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang keempat ayat 9 sampai ke-13. Bapak Ibu, ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Dan ini juga firman Tuhan buat kita. 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai 13 mengatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ayat 10, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita menyadari bahwa ini adalah satu kenyataan yang harus kita terima. Bahwa kalau dunia menjahati kita, orang-orang dunia mau berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap mengasihi. Seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus lemah lembut dan rendah hati. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah bad news atau good news. Bahwa kita harus menderita di dunia ini. Mungkin bagi orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan, ini adalah bad news. Karena hidup ini cuma sekali. Jadi kenapa kita harus menderita? Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini akhirnya apa? Akhirnya mempergunakan hidupnya untuk bersenang-senang dan mencari kebahagiaan serta kenikmatan yang dunia sediakan. Tetapi kita adalah orang yang dipanggil. Kita percaya dan kita diselamatkan. Maka sama seperti Rasul Paulus, kita adalah hamba Kristus. Kita mengikut Kristus dan kita percaya bahwa inilah salib Kristus yang harus kita pikul. Kita siap kalaupun kita harus menderita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan firman Tuhan yang enak didengar oleh telinga. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini harus tetap disampaikan. Dan kita percaya ini adalah proses pengudusan. Seperti sebuah bejana. Bejana itu awalnya dari tanah liat, yang harus dipukul-pukul sedemikian rupa, yang harus dibentuk oleh tangan penciptanya, supaya akhirnya menjadi bejana yang bagus dan menjadi bejana yang berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan kita. Kita ini dari tanah liat. Kita ini dari tanah. Dan kita harus seperti bejana tadi. Rela dibentuk sedemikian rupa. Betul saat dibentuk itu gak enak. Ada sakit yang harus kita alami. Tetapi itu adalah satu proses. Supaya nanti kita menuju pada kemuliaannya yang kekal. Jadi ini adalah sebuah good news buat kita. Amin. Bapak Ibu, di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18, mari kita akan baca surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, bagi dunia yang tidak mengerti, keselamatan ini adalah sebuah kebodohan. Kenapa kau hidup hanya sekali, malah hidup menderita? Tapi bagi kita, apa Bapak Ibu? Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Amin. Itulah proses pengudusan itu.
atau sanctification. Inilah proses yang harus kita kerjakan. Ada harga yang harus kita bayar. Dan ada kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu, saudara dan saya.